warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ULM Channel, selamat datang di podcast ULM Channel bersama aku, Rusdiana. Nah, hari ini kita bakal membahas suatu hal yang cukup fenomenal nih. Sesuai judul, kita bakal membahas tentang korupsi. Oke, di samping aku, nantinya bakal ada narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan perihal korupsi dan tentunya akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita sambut Ibu Farin. Hai. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ini kayaknya kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya Bu ya. Oke. Boleh. Korupsi nih Bu. Serem amat ya dengarnya. Menurut Ibu Korupsi sendiri, itu definisi korupsi ini apa sih Bu? Nah, entah itu bentuknya juga seperti apa, kemudian modusnya dan kebanyakannya itu yang melakukannya itu siapa-siapa biasanya? Oke. Kalau ditanya ya definisi korupsi, kita yang ringan aja ya, nggak usah yang menurut ahli si ini. Santai aja Iya, kita, Bu. yang untuk supaya gampang orang paham ya. Jadi kalau kita ngomong korupsi itu sebenarnya sepele, itu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, lalu mungkin akan ada pertanyaan, apa bedanya korupsi dengan mencuri? Iya kan? Kalau mencuri kan sama tuh, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, bedanya dengan korupsi apa? Biasanya kan orang kayak gitu. Apakah sama? Ada sedikit perbedaan, kurang lebih sih sama-sama ngambil sesuatu yang bukan haknya. Tapi kalau korupsi ini lebih berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki orang tersebut. Kalau korupsi kan misalnya kalau mencuri gitu ya, saya ngambil barang punya teman, yaitu mencuri. Tapi kalau korupsi ini berkaitan dengan sesuatu kewenangan atau jabatan atau kekuasaan yang melekat pada diri si orang tadi gitu. Jadi sedikit bedanya mungkin di situ ya. Kalau kita ngomongin definisi korupsi itu kayak gimana, yang ya secara sederhana seperti itulah. Terus kalau tadi bentuknya gitu. Sebenarnya secara umum kalau dulu kita sering dengar istilah kan KKN. Iya. Bukan kuliah kerja nyata. Apa tuh Bu? Saya kira itu tadi. Kan kalau dulu itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Oh iya, yang itu. Nah, kalau sekarang udah berkembang lagi, korupsi itu sendiri nggak sekedar kita ngambil sesuatu gitu ya, tapi bentuk-bentuknya itu ada banyak gitu. Secara umum sih dibagi 4 gitu ya. Perilaku koruptif itu yang ya tadi kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kemudian yang kedua itu ada yang dinamakan suap. Jadi suap itu juga termasuk dalam tindakan korupsi. Oh, menyuap buat misalkan nyoblos gitu ya Bu ya? Ya, kita memberikan sesuatu dengan kita meminta orang melakukan apa gitu. Ya kan, suap. Yang ketiga, gratifikasi. Gratifikasi itu juga memberi sesuatu. Yang keempat, tindak pidana pencucian uang. Wow. Itu ya macam-macam lagi sih. Biasanya orang agak susah ngebedain itu suap dan gratifikasi. Iya, betul. Bedanya di mana katanya gitu kan biasanya ya. Kalau suap itu ada sesuatu yang dijanjikan. Gitu ya. Kalau suap itu, kalau sederhana lah, kalau sebelum melakukan sesuatu itu kita ngasih, berarti itu suap. Dan kita meminta imbalan atau janji. Ya misalnya saya ngasih kamu uang gitu ya, dengan tolong nanti saya dipilih gitu misalnya ya, kalau kita ngomong money politik ya. Atau kalau biasanya kasus-kasus besar itu misalnya mau ada lelang tender gitu, lalu nah misalnya kita ngasih uang atau ngasih sesuatu dengan tujuan agar misalnya tadi tender kita menang proyek gitu. Nah, itu suap. Kalau gratifikasi itu bahasa sederhananya itu ucapan terima kasih. Oh, jadi habis dia udah biasanya setelah ya Bu, nah, ya. Biasanya, tapi ada juga sih yang tidak dengan maksud ada kegiatan atau ada tujuan tertentu, tapi memberi bisa saja loh tergolong gratifikasi. Misalnya nih, saya ngasih atasan saya
parsel. Iya. Saya nggak ada niat apa-apa gitu misalnya ya, tapi cuma ngasih aja karena lebaran gitu kan. Iya. Nah, itu termasuk Tapi itu juga gratifikasi. masuk juga ya, Bu, Gratifikasi ya? itu. Wow. Ternyata juga masuk ke dalam salah satu bentuk korupsi itu. Masuk banget. Oke, lanjut nih, Bu. Iya. Katanya nih kan ya, menurut Ibu nih benar nggak sih kalau korupsi ini udah jadi budaya gitu di Indonesia? Dan kalau misalkan benar, itu kenapa Bu bisa jadi membudaya? Oke. Sebenarnya kalau dikatakan membudaya itu ya bisa iya bisa enggak gitu. Kalau dikatakan membudaya itu kejem amat ya. Iya. Kok jelek banget sih Kemana-mana sesuatu itu jadi membudaya, tapi banyak dilakukan orang iya gitu kan. Kalau kita runut gitu, kalau orang Indonesia sendiri, pertanyaannya mungkin kenapa sih kita ini jadi banyak terjadi korupsi gitu misalnya. Kalau kita runut, karena kalau dari sejarah bangsa kita sendiri, korupsi itu udah ada dari zaman dahulu kala. Misal kayak suap tadi, zaman kerajaan kan ada istilah upeti. Iya. Nah, zaman kerajaan ada istilah upeti. Jadi upeti itu ya itu tadi ya, upeti itu bisa dipaksa bisa tidak gitu. Jadi kita memberikan sesuatu atau dimintai sesuatu. Nah, upeti itu. Jadi karena itu udah berlangsung sejak lama zaman dahulu, dan kemudian kita orang Indonesia lantas memaklumi. Iya. Biasa aja itu katanya gitu. Udah dari dulu. Atau misalnya kita yang remeh-temeh aja gitu. Kita misalnya mengurus sesuatu. Ngurus administratif apa gitu, kemudian kita ngasih uang apa ya sebutannya ya, uang terima kasih, uang rokok, uang silaturahmi, uang apalagi ya macam-macam itulah, kita ngasih tambahan buat petugasnya. Nah itu kayaknya kan sudah, kalau tadi dibilang Mayana kan membudaya ya. Iya, Nah kayak nggak apa-apa itu. karena kita memaklumi itu, padahal Itu juga termasuk. termasuk dan menjadi bibit. Kalau kita biarkan, kita semakin terbiasa, lama-lama justru yang salah itu yang kita maklumin. Iya. Ketika kita nggak ngasih malah jadi aneh, Iya, ya nggak? betul, betul, betul. Yang nggak ngasih itu kan justru sebenarnya yang benar ya, Bener. tidak boleh memberi gitu kan, atau tidak boleh meminta. Nah ketika orang nggak ngasih malah kok yang menyimpang malah dimaklumin gitu. Kok dia itu kayak dianggapnya tuh kayak nggak punya etika gitu loh. Benar. Padahal kan ya itu nggak boleh Nggak sebenarnya. boleh, karena apa, kita jadi membiasakan orang dong gitu, ngasih-ngasih kayak gitu, jadi orang terbiasa, dan ini bibit-bibit korupsi. Kalau itu dibiarkan, bayangin, mohon maaf misalnya saya jadi petugas administratif di mana gitu, kemudian saya terbiasa dengan hal itu, someday saya naik jabatan akan lebih gede lagi yang saya lakukan, naik jabatan lagi tambah gede, ujung-ujungnya nah ujubillah min jalik, sama kayak yang di TV-TV tuh ya kan. Nah itu kan berkaitan dengan jabatan tadi. Betul. Nah korupsinya kayak gitu, karena dia jabatannya kecil, korupsinya kecil, tambah gede, korupsinya gede lagi, semakin besar, korupsinya tambah besar, karena kita membiasakan. Iya. Masyarakat kita yang membiasakan. Tapi bisa juga karena nggak tahu ya Bu ya, bahwa itu sebenarnya adalah salah satu bentuk korupsi. Nah bisa jadi karena Iya. kita memaklumi, sudah Iya. biasa gitu kan. Atau tadi etika tadi katanya Iya, kan, dianggap- kalau nggak ngasih kayak nggak sopan deh. Iya, betul. Nggak tahu Biasanya diri, gitu. nggak tahu terima kasih, bener banget. Iya. Oke, lanjut nih Bu. Oke. Katanya juga nih ya Bu ya, korupsi ini kayak pandemi gitu Bu, menular. Menular. Dan kayaknya sih betul ya Bu ya. Itu kira-kira kenapa juga tuh Bu? Ya sebenarnya ini bukan kebanggaan loh ya. Iya. Ini sesuatu yang ya masa kita bangga sih gitu kan, korupsi ini jadi kayak Korupsi pandemi, nular. Kenapa ya? Karena salah satunya yang tadi udah aku sampaikan ya, kita membiasakan, memaklumi gitu. Jadi bahkan mungkin kita mengajarkan loh ke teman-teman kita, ke anak cucu kita gitu, biasain yang tadi ngasih-ngasih, Iya, ngasih. gratifikasi gitu. Mahasiswa nanti jalan-jalan kemana pulang-pulang bawain dosennya oleh-oleh. Iya. Ayo. Aduh, supaya cepat lulus ya, lulus skripsi. Walaupun tidak ada maksud misalnya. Iya. Memang dia misalnya, saya ikhlas kok, nggak ada niatan mau biar nilai bagus, biar cepat di ACC gitu proposalnya. Memang Pengen mau beri aja gitu.
tapi dampaknya kan jadi terbiasa. Iya. Nah itu walaupun memang oke lah tidak ada niatan apa-apa, si dosennya mungkin juga menerima tidak apa, tapi yang dikhawatirkan itu terbiasa membiasakan menjadi bibit koruptif tadi. Gitu. Wah, bahaya ya Bu, Bahaya ya. banget. Makanya saya nggak pernah, saya selalu pesen sama mahasiswa saya, please jangan kasih Kasih saya apa-apa gitu. Bukannya kita nolak rezeki, itu beda ya. Iya. Tetapi kita punya batasan dan kita punya komitmen gitu. Betul. Oke, ini Bu, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Oke. Kira-kira nih Bu, korupsi ini bisa nggak Bu terjadi karena keadaan, karena suatu paksaan. Jadi misalnya gini Bu, ada salah satu tokoh politik nih, terus dia kalau misalkan pilkada itu biasanya banyak banget kan ya keluar biaya buat supaya menang, entah suap atau apa tadi dan Ya, sebagainya. benar. Nah, kemudian pas dia udah dapet tuh posisi, dia ngambil uang untuk mengembalikan uang yang udah dia keluarkan itu dengan korupsi. Nah, itu tuh bisa dikatakan korupsi karena keadaan atau itu memang sebenarnya karena keserakahan manusia aja, Bu? Segala sesuatu saya percaya harus dipertimbangkan sebelum melakukan. Oh. Jadi kalau fenomena yang terjadi seperti itu, maka selanjutnya kalau kita mau nyalon, siap nggak? Ibaratnya gini, saya tahu ini nih lautan yang penuh dengan hiu gitu ya, siap menerkam saya. Kecuali saya harus punya ini gitu. Nah, kalau memang tidak mau kecemplung, ya jangan nyebur, Iya, jangan. gitu. Jadi daripada, karena resikonya kan besar Iya. sih kalau kita melakukan korupsi itu gitu kan, resikonya besar banget. Dan apa ya ibaratnya, kalau tadi dikatakan karena keadaan, ya tidak, karena kan itu dirancang sebelumnya, Seharusnya sudah nggak usah harus bisa nyuap dari diperhitungkan. awal ya, Bu ya. Ya, kalau kita mau clean government katanya kan, clean politics, clean economics, ya kita harus memulai semuanya itu, harus berani untuk memulai Dengan yang namanya kejujuran. bersih tadi itu. Wow, wah itu nggak ada ya mungkin ya Bu ya, istilah keterpaksaan karena keadaan. Iya. Jadi memang dari awal itu harus benar-benar siap. Ya, harus sudah memperhitungkan kalau memang beresiko, takut nanti jangan-jangan aku untuk mengembalikan kos politik ini aku harus korupsi, ya mending nggak usah deh, Iya. gitu. Oke, lanjut Bu. Tadi kan Ibu bilang nih dampak dari korupsi itu besar. Nah, kira-kira itu dampaknya itu sebesar apa, Bu? Ya merusak moral bangsa kita. Nah, itu Sampai ke utama banget. anak-anak cucu kita. Aku pernah dengar ini ya, penelitian orang ya, anak SMA aja, tapi ini penelitian sebelum pandemi ya, saking sudah rusaknya moral kita karena korupsi ini, anak SMA aja mau pemilihan ketua OSIS itu pakai money politics. Wow. Ada yang kayak gitu kan, aku OSIS diceritain. aja ya, Bu ya? Teman-teman peneliti tentang korupsi ini cerita kayak gitu. Jadi Wah. ya kalau bicara dampak sampai ke yang masih anak sekolahan sudah melakukan itu kan bahaya. Mau Padahal- jadi apa nanti coba? Padahal kita belum tahu ya Bu ya, bisa aja kita bisa menang tanpa harus menyuap Ya, gitu. ya Masih berarti SMA. mungkin dia merasa nih nggak bakal menang, jadi Jadi Balik. ada uang ya nah udah makanya akhirnya. itu udah, kalau kita bicara dampak, aduh ya itu tadi sampai ke anak sekolahan aja sudah terpapar yang namanya korupsi ini. Wow, bahaya sekali ini. Kalau misalkan pejabat-pejabat juga ada hukuman-hukumannya juga kan ya Bu. Bener. Wah, oke nih Bu, lanjut nih. Ini saya pas dengar katanya bahkan anak SMA itu sudah dini banget ya Bu Iya, ya. benar. Nah kira-kira ada nggak sih Bu cara supaya kita itu bisa nggak terlibat atau bahkan mengurangi mental koruptor yang mungkin ada di diri kita? Oke. Pertama memang sejak dini kita harus tanamkan betul ke anak-anak ya. Sama kayak saya mengajarkan anak-anak saya, mengajarkan anak-anak di lingkungan sekitar saya tentang nilai-nilai, pertama kejujuran gitu. Anak kecil sudah mulai belajar korupsi itu dari mana? Misal disuruh ibunya belanja ke warung, uang kembalian nggak dibalikin sama ibunya. Sama anaknya? Ya, dikembalikan ke ibunya, ya. Nggak dikembalikan ke ibunya. Atau dia langsung dibelanjain. Misalnya Tanpa ngomong ada dulu ya, kembaliannya, terus dibelikan es krim. Sampai rumah baru bilang, "Ma, tadi kembaliannya dibelikan es krim." Kan Itu masuk juga ya Bu ya?
udah ada mental Iya, karena koruptor. ibunya kan belum minta izin, udah Iya, dipakai nggak dari duluan. awal. Nah, kalau sebagai orang tua kita terus-terusan memaklumi itu, bisa-bisa nanti kan ke depannya si anak bibit-bibit mental koruptor itu akan ada. Terus tadi misalnya gimana caranya biar kita misalnya udah dewasa nih ya. Kalau tadi kan dari sejak anak kecil kita Iya. harus menerapkan nilai-nilai yang baik-baik tadi, kejujuran, kesederhanaan gitu. Nah, kalau misalnya udah dewasa, khusus untuk Kalsel misalnya kita bicara budaya, falsafah hidup gitu ya. Pertama kita bandingkan dulu. Kalau di Jawa itu ada, kalau orang Jawa ya punya falsafah yang namanya enamsa atau enamse. Saya agak lupa. Tapi beberapa itu misalnya sak perlune. Artinya hidup itu seperlunya aja, jangan berlebih-lebihan gitu. Terus sak penae, seenaknya aja lah gitu. Jadi apa yang ada diterima dengan nyaman. Nah, beberapa ada 6 Nah, untuk orang Banjar memang nggak punya falsafah seperti itu, tetapi orang Banjar ini kan katanya basis agama Islamnya kan kuat. Iya. Nah, yang bisa kita pakai adalah nilai-nilai agama. Tidak ada agama apapun sebenarnya yang menganjurkan korupsi. Kan gitu. Jadi sebenarnya untuk orang Banjar sendiri falsafah nilai-nilai ajaran agama Islam itu bisa dijadikan pegangan. Gitu. Cuman ada persoalan lagi, nanti ada yang bilang gini, kayak gratifikasi tadi. Iya. Kan saya bersedekah. Iya, nah, betul. loh. Tadi saya mau ngomong gitu. Gimana kalau niatnya sedekah Niatnya gitu? sedekah. Sedekah ya ke orang yang nggak mampu dong. Oh, iya betul. Masa juga. sama dosennya? Dosennya siapa tuh malah lebih banyak uangnya daripada kita gitu kan ya? Ya, bersedekah ke orang yang membutuhkan. Masa ke atasan gitu kita sedekah? Berarti kan dari something nih, kok ngasih atasan lebaran gitu, ngasih parcel buat pimpinan. Ada apa nih gitu kan? Iya, kalau kita bilang ikhlas, kok ikhlas? Batasan ikhlas tuh manusia gimana? Nggak ada yang tahu loh. Iya. Hanya Tuhan yang tahu loh ya seberapa ikhlasnya gitu kan. Itu yang susah. Ada juga yang gini, mungkin ada masalah ya, masalah gratifikasi ini. Gimana kalau ngasihnya itu setelah gratifikasi rata-rata setelah ya. Iya. Taruhlah mahasiswa gitu. Tapi Bu, saya kan ngasihnya pas saya sudah lulus. Wow. Misalnya udah nggak ada hubungan apa-apa ngasih gitu. sirangan Bu. Ngasih ya enggak. Udah pas udah selesai ujian skripsi atau udah wisuda deh. Udah selesai wisuda terus ngasih hadiah sesirangan. Boleh enggak? Simpelnya kan gitu. Iya. Boleh enggak? Nah, itu yang susah. Kalau orang Indonesia umumnya akan sangat memaklumi itu sebagai ucapan terima kasih dari si mahasiswa misalnya kepada dosennya, ya kan? Betul. Dan nilainya juga katanya kan tidak besar. Iya. Gitu ya. Seadanya. Gitu, Itu, nah itu yang susah untuk. Memang gini, teman-teman di kajian anti korupsi itu kesulitannya tuh di situ. Betul. Karena itu udah tadi dibilang membudaya katanya kan, sudah jadi kebiasaan di kita nih ucapan terima kasih. Dan katanya nggak ada ini lagi, nggak ada risiko apa-apa kan lulus, nggak berharap dapat nilai, dapat apa gitu. Kalau saya sering bikin analogi itu kayak gini ke mahasiswa saya tentang hal ini. Oke, kalian lulus. Kita tidak ada ikatan apa-apa lagi, kalian ngasih saya misal taruhlah kain sesirangan gitu atau batik gitu misalnya ya, kayak kalian lulus. Siapa yang nggak jamin adik kalian masuk kampus lagi jadi mahasiswaku? Oh iya ya, jadi ntar aku terngiang-ngiang sama sesirangan kalian. Oh ini dulu kakaknya ngasih saya sesirangan. Siapa yang atau anak kalian jadi mahasiswa saya nanti? Atau sepupu kalian, atau entah siapanya kalian. Nah, kita perlu banget sebenarnya berpikir ke depan seperti itu ya Bu ya. Itu yang sebenarnya coba ditanamkan. Dan jujur itu sangat sulit karena kita sudah terbiasa dan sudah memaklumi. terbiasa. Bahkan dianggap suatu kepantasan kan. Iya. Ngasih ya tadi nggak namanya punya juga adab, ucapan terima kasih kan biasa aja, jumlahnya juga tidak besar. Memang di apa
memang nggak akan masuk penjara sih ngasih Iya. sakirangan buat dosen. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana caranya supaya korupsi ini tidak membudaya. membudaya, Nah, betul. gitu. Bukan supaya tidak ditangkap, tapi supaya tidak membudaya, tidak menjadi bibit-bibit dia gitu tadi kan. Belum lagi misal ada teman mahasiswa yang nggak mampu, yang nggak bisa ngasih dosennya kan gimana perasaannya? Iya. Dia jadi nggak enak terus. Lebih baik diberlakukan sama, tidak menerima. Tidak menerima apapun. Lebih enak gitu. Oke, terakhir nih Bu. Sekarang trik atau saran deh dari Ibu, gimana caranya supaya korupsi ini tidak membudaya lagi, terus juga nggak ngalir ke adik-adik kita nantinya atau masyarakat Indonesia nantinya. Tahan banting, tahan mental sih. Tadi kayak gitu, misalnya orang ngasih kok aku enggak. Misalnya tadi orang ngasih gratifikasi aku enggak. Ya harus woles gitu. Jangan pernah membiasakan diri kita. At least kalau kita tidak bisa mengajak orang lain, diri kita dulu dan mungkin anak kita nanti, keluarga dekat kita lah paling tidak. Minimal itu, kalau bisa menebarkan, mengajak yang lain bagus lagi. Iya. Kemudian ya tadi tanamkan nilai-nilai agama, kejujuran tadi itu. Di mana-mana kan yang namanya ketidakjujuran khususnya dalam hal koruptif kan pasti dosa ya. Nggak ada yang dapat pahala gitu. Nah, yakinkan diri bahwa itu. Kadang-kadang kita tuh gini loh, sedikit ini. Misalnya kita memanipulasi sesuatu, mengkorupsi uang kas gitu, misalnya uang kas kita jadi bendahara gitu ya, misalnya uang kas atau apa kita dipercaya orang, sedikit ini nggak ada ngefeknya apa-apa ya 2000 kan, gitu. doang paling ikhlas Ya, aja bener. Ya itu kan permulaan, seperti tadi saya bilang. Kenapa ini sedikit? Karena kapasitasmu untuk mengkorupsi cuma mampunya segitu. Nanti kamu jadi naik, jabatanmu naik, tambah lagi karena udah terbiasa ngelihat uang yang bergelimpangan. Bener ya banget. Wah, setan sementara ini yang loh. bergelimpangannya cuman puluhan ribu, nanti tambah lama 50.000, 100.000, terus berkoper-koper. Itu kan Gimana nggak mau? masalahnya udah terbiasa. Dari yang 2.000 rupiah tadi, dari ketika kecil uang kembalian nggak dibalikin ke orang tuanya. Iya. Gitu tuh. Jadi upayakan minimal dari diri kita sendiri. Jadi gampang sebenarnya kalau kita patokan kita ajaran agama yang bilang nggak boleh, ya itu gampang. Yang susah kan bujuk rayu setannya. Iya. Setan banyak yang Iya, berbisik. cuma 2.000 kok, cuma 5.000 nggak kerasa. Nggak cuma setan yang terlihat Bu, yang bukan Yang cuma yang terlihat. nggak terlihat, yang terlihat pun banyak bisik-bisik gitu kan ya teman. Apalagi ada promo gini Shopee gitu. Iklan jadinya. Ada promo gini kan 17 Agustus murah, lagi nggak punya duit tapi ada uang kas. Nah, pakai dulu deh. ya dulu deh gitu ya kalau bisa kan ya. mengembalikan. Kalau enggak mampus Sebenarnya deh. gini, make dulu pun itu juga nggak boleh loh, harus izin kan. Iya, karena itu kan milik orang lain. Walaupun ya, Bu, ya. kita merasa mampu aja ngembalikan, tapi kan ini masalah amanah. Betul. Nah, gitu. Memang tidak mudah ya, karena ya tadi dibilang udah kayak pandemi, udah kayak budaya. Tapi please kita semua bisa memerangi kalau itu dimulai dari diri kita sendiri. Taruh lagi nih, kalau ada berita korupsi kita ngehujat koruptor, tapi kita sendiri nilep 2.000 rupiah, apa Betul. bedanya? Ternyata Dia bisa ditangkap karena memang jabatannya gede gitu Iya. kan. Kalau kita kan ngelep 2.000, ya polisi mana tahu gitu kan ya Bu ya. Ya karena tapi kan sama-sama aja. Bukan masalah besar sedikit yang diambil, tapi sifatnya itu sama-sama Iya, korupsi. sama-sama koruptor. Jadi jangan sampai gitu kita ngehujat orang, kita sendiri juga ngelakuin. Bahkan tanpa kita sadari ya Bu ya. Sekarang sudah sadar kan, sudah Iya, dikasih tahu. sekarang pasti udah tahu nih kalau misalkan udah nonton podcast kita, harus deh teman-teman ya. Kalau mau nggak diskusi boleh. lebih lanjut saya siap nanti kalau ada yang mau Boleh. konsultasi pribadi masalah korupsi ini. Wah, keren Ibu. Belum udah kita bersedia bahas ya, Bu, tindak ya. pencucian uang, masih panjang itu. Wow, tapi nggak apa-apa ya Bu ya, nanti lain kali mungkin Lain bisa kali. aja kita lanjutkan. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari Ibu Farin. Wah, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, sudah mohon maaf menjawab loh ya, banyak pertanyaan kekurangan. kami. Ya nggak apa-apa Ibu. Saya merasa banget bahwa ternyata yang tadi memberi setelah itu pun juga termasuk
salah satu korupsi. Saya yakin banyak banget teman-teman di rumah itu yang belum tahu hal itu. Nah, jadi ilmu yang Ibu berikan itu sangat bermanfaat buat hari ini. Dan oke, sekian saja Bu podcast kita. Buat teman-teman jangan lupa ini tonton sampai habis ya, dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe YouTube ULM Channel. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Aku Rusdiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.